Kamu kenapa? Kata Dirga yang melihat Salsa dari kaca. Mereka saling pandang sejenak melalui kaca besar bersih itu. Aku nggak apa-apa, Kak. Udah selesai mandinya. Kalau gitu gantian aku, ya. Kata Salsa sembari terburu-buru berjalan memasuki kamar mandi. Tentu saja ia tidak mau Dirga melihat mata bengkaknya sehabis menangis tadi. Cukup lama Dirga mandi, sehingga Salsa bisa menangis sedikit puas. Jangan bohong, dengan cepat, Dirga menangkap pergelangan kecil milik Salsa. Dibawanya mendekat ke tubuhnya dan menangkup wajah mungil Salsa dengan kedua tangan kekarnya. Apa yang membuatmu menangis? Tanyanya begitu lembut sembari menatap manik mata Salsa yang kembali berair mendapat pertanyaan seperti itu dari Dirga. Katakan jika Salsa sangat lebay. Tapi, ini memang kenyataan jika dirinya sedang tidak baik-baik saja dan bukan lebay. Salsa menggeleng lemah. Tanpa bisa ditahan lagi, air matanya kembali jatuh membasahi pipinya. Luntur sudah alat make up-nya. Dirga menghapus air mata itu dengan ibu jarinya. Cerita sama saya, Sal. Salsa melepaskan tangan Dirga dari pipinya dan melangkah mundur. Nggak usah lebay deh, Kak. Hehe, Salsa nggak apa-apa kok. Salsa cuma nggak ngangka kalau nanti malam dan seterusnya udah nggak tidur di rumah bunda lagi, makanya Salsa sedih gitu, dustanya. Dirga mengernyit, tercetak senyum jahil di bibirnya yang sukar dilihat. Emang kamu yakin kalau kamu bakal saya boyong ke rumah, saya? Candanya. Dan candaan ini mampu menamparkan hati Salsa dan terjatuh dalam jurang. Emang benar kata Dirga. Salsa seperti percaya diri jika Dirga akan membawa dirinya tinggal bersamanya di rumah laki-laki itu. Memangnya, Salsa siapa? Walaupun Salsa istrinya, ini adalah pernikahan paksaan. Bukan atas dasar cinta. Maka dari itu, hati Salsa tertampar sampai berdarah. Melihat raut wajah Salsa yang berubah muram, Dirga merutuki perkataannya sendiri. Bisa-bisanya ia berbicara seperti itu. Ah maksud saya, cu. Udahlah kak, emang benar kok kata kakak. Aku ini emang siapanya kakak. Potong Salsa cepat dan segera masuk cepat ke dalam kamar mandi. Tentu saja gadis itu akan menangis lagi dan lagi. Kamu masih marah karena perkataan saya tadi, malam. Sungguh Sal, saya nggak bermah. Enggak kok, Salsa mau ke minimarket dulu, ya. Beli persediaan makanan, soalnya kulkas dapur kosong melompong, potong Salsa cepat sembari bangun dari duduknya. Mengambil tas kecilnya dan bergegas pergi meninggalkan Dirga yang hanya berasumsi jika Salsa masih marah padanya. Seharusnya ia tidak berkata seperti itu. Setelah melamun lebih dari 1 menit, Dirga bangun untuk membasuh piringnya setelah sarapan sendirian. Kemudian, ia merogoh kertas putih yang berada di kantongnya. Kertas itu lecek banyak sobekan di pinggirnya. Ia menemukan kertas itu di kamar hotel ini semalam. Tentu saja ia sedikit bingung. Kenapa bisa kertas itu bisa ada di sini? Kalian pasti penasaran kertas apa itu. Kertas itu bertuliskan namanya dengan rangkaian huruf Arab yang cantik. Sama persis dengan kertas yang Dirga simpan selama ini. Apakah penulis nama itu berada di sekitarnya? Lalu, siapa? Apakah Salsa? Dirga rasa itu tidak mungkin jika pelakunya Salsa. Mustahil baginya gadis secantik Salsa menyukainya di masa lalu. Lalu, siapa? Salsa pulang dari minimarket setelah membeli beberapa bahan makanan pokok untuk menyambung hidupnya. Karena mereka akan tinggal di hotel ini untuk beberapa hari ke depan. Gadis itu juga sudah mengambil masa cutinya. Ia menaruh beberapa belanjaannya di atas meja dekat kitchen island. Lalu, menatanya dalam kulkas dan lemari makanan. Sedari tadi, ia tidak tampak Dirga ada di rumah. Mungkin Dirga sedang keluar mencari sesuatu, begitu pikirnya. Setelah tersusun rapi, ia membuat jus apel dan menikmatinya di meja makan yang berukuran mini. Ia membuat jusnya sebanyak 2 gelas, satunya untuk Dirga, namun ia simpan dulu di kulkas karena empunya masih tidak ada. Salsa duduk di meja makan sembari menikmati jus apel buatannya. Ia membuka handphonenya untuk melihat sosial medianya. Salsa memang termasuk orang yang kurang update dalam sosial media, karena dirinya tidak menghabiskan waktunya di dunia maya. Tak sengaja, ia membuka galeri fotonya dan melihat gambar Ara bersama dirinya ketika berwisata ke Ancol beberapa bulan yang lalu. Hati Salsa teriris. Sebenarnya, apa motif kakak sepupunya itu untuk menyuruh pacarnya sendiri dengan Salsa? Sampai saat ini, Salsa masih merasa bersalah kepada Ara. Bagaimanapun, Ara adalah kakak sepupunya yang dekat dengannya. Entah kenapa air mata Salsa terasa berkaca-kaca, ingin menangis saat ini juga. Ia sudah seperti penjahat saja. Ya Allah, mengapa menjadi seperti ini? Jika memang benar Kak Dirga adalah jodoh hamba, maka tunjukkan kejadian yang sebenarnya, ya Allah. Supaya hambamu ini tidak menerka-nerka. Apa yang sebenarnya terjadi?
Hamba memang mencinta Kak Dirga dan memendam perasaan selama 7 tahun, namun bukan cara seperti ini hamba mendapatkan Kak Dirga. Hamba seperti pecundang, ya Allah. Hamba manusia egois yang pernah ada di muka bumi ini, ya Allah. Tanpa disadari lagi, air matanya pecah begitu saja. Salsa menelungkupkan kepalanya di kedua tangannya yang ada di atas meja. Menangis sesenggukan karena ia merasa seperti pengkhianat kakaknya sendiri. Salsa. Salsa tidak mendengar suara bariton itu memanggil namanya, karena gadis itu sedang asik dengan menangisnya dan melupakan jika dirinya sudah tinggal bersama Dirga. Gadis itu terus menangis sesenggukan, hingga mengakibatkan tangan kekar milik Dirga mengelus puncak kepalanya dengan lembut. Hal itu membuat Salsa tersadar dari tangisnya. Langsung saja gadis itu bangkit dan menyeka air matanya yang terus merembes membasahi pipinya. Namun, hal itu percuma karena Dirga sudah tahu jika Salsa menangis. Ada apa? Tanya Dirga lembut sembari duduk di sebelah Salsa. Kenapa kamu tiba-tiba menangis setelah pulang dari belanja? Uang kamu habis? Atau mau aku transferin sekarang juga? Kamu sudah menjadi tanggung jawabku, Salsa, kata Dirga dengan lembut. Namun, mendengar perkataan itu dari mulut Dirga, tangis Salsa menjadi keras. Melihat hal itu, Dirga menjadi semakin bingung. Ada apa dengan Salsa? Apa pertanyaannya? Salah. Jika salah, di mana letak salahnya? Bukankah benar apa yang dibicarakan oleh Dirga? Salsa, cerita sama saya. Kamu adalah istri saya. Kalau uang kamu habis, bisa saya transferin sekarang? Nada itu terdengar kalem yang membuat Salsa semakin menangis. Dirga kebingungan. Baru kali ini ia menghadapi perempuan seperti Salsa. Apa yang harus ia lakukan? Salsa menangis terisak sembari menutupi wajahnya yang penuh dengan linangan air mata. Pipinya memerah. Sebenarnya, Salsa sudah lelah bertahan dalam posisi seperti ini. Padahal ini baru beberapa hari saja. Namun, ia masih memikirkan perasaan Ara padanya. Bukan, lebih tepatnya hati Ara yang sesak. Ia bisa membayangkan bagaimana perasaan Ara saat ini. Karena setahu dirinya, Ara sangat mencintai Dirga. Hati Salsa membayangkan hal itu. Ia memang menyukai Dirga, namun bukan begini caranya. Sungguh, ia manusia yang paling egois. Dan sekarang, apa? Ara pergi ke Los Angeles. Dirga menyodorkan segelas air putih agar perempuan di sebelahnya tenang. Namun, gadis itu masih menutupi wajahnya dan bangkit dari duduknya meninggalkan Dirga yang masih dilanda kebingungan akan sifat Salsa. Dirga mengikuti Salsa yang pindah ke tempat tidur dan kembali mengelus rambut Salsa dengan lembut. Bagaimanapun juga, Salsa ialah istrinya sendiri. Walaupun ia belum mempunyai perasaan itu. Iya, perasaan cinta yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai Salsa secepat itu? Dan begitu saja membuang Ara yang jelas dulu ada di hatinya. Salsa tetap kekeh dalam menangisnya. Pikiran Salsa hanya ingin menangis kencang, mungkin sedikit membantu meringankan bebannya saat ini. Salsa memang lemah dalam hal percintaan. Salsa, kamu kenapa? Saya jadi makin bingung kalau begini jadinya. Saya harus apa supaya kamu diam dan cerita sama saya? Biasanya jika Ara menangis dulu, Dirga hanya memberikan sebuah tisu dan tangis itu mereda. Dan ini Salsa, bukan Ara. Dia harus, apa? Hoala, pietu, mas. Kakak, Salsa bebut upe permeen, tiba-tiba Salsa berkata dengan suara yang tidak jelas karena menangis. Dirga sedikit tersentak kaget. Kemudian ia mencari toples permen dan diberikannya pada Salsa. Entah kenapa Salsa selalu tenang jika ada masalah ataupun pikiran, ia akan tenang jika ia mengemut permen. Mungkin manusia itu berbeda-beda untuk mencari rasa ketenangan dalam diri sendiri. Ya, beginilah Salsa. Hanya dengan permen saja ia tenang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Salsa. Mungkin dulu ada suatu insiden, kenapa permen bisa membuatnya nyaman.